Saya pernah berpikir bahwa hidup saya hanyalah rutinitas biasa di Jakarta yang ramai, tanpa kejutan besar yang bisa mengubah segalanya. Sampai hari itu tiba, ketika saya menemukan seorang pria terluka parah di gang sempit belakang pasar malam, darahnya mengalir deras, dan mata saya bertemu dengan tatapnya yang penuh kemarahan campur putus asa. Apa yang saya lakukan selanjutnya bukan hanya menyelamatkan nyawanya, tapi juga menjerumuskan saya ke dalam pusaran cinta terlarang yang penuh pengkhianatan. Nama saya Ari, seorang pemuda biasa berusia 25 tahun yang bekerja sebagai guru sekolah dasar di pinggiran Jakarta. Hidup saya sederhana, bangun pagi, mengajar anak-anak, pulang ke rumah kecil yang saya sewa bersama adik perempuan saya, dan sesekali nongkrong di warung kopi dengan teman-teman. Tidak pernah terpikir oleh saya untuk terlibat dalam dunia gelap yang penuh kekerasan. Tapi malam itu, saat hujan deras mengguyur ibu kota, saya memutuskan untuk pulang lewat jalan pintas. Suara jeritan samar-samar membuat saya berhenti. Di sana, di antara tumpukan sampah dan air genangan, tergeletak seorang pria tinggi besar dengan luka tusuk di perutnya. Wajahnya tampan tapi kasar, dengan tato naga melingkar di lengan yang terlihat dari baju robeknya. "Tolong. Jangan panggil polisi," bisiknya lemah saat saya mendekat. Hati saya berdegup kencang. Mengapa saya tidak lari saja? Mengapa saya malah membantunya? Mungkin karena mata hitamnya yang memohon, atau karena saya ingat ayah saya yang pernah mati karena kekerasan jalanan. Saya angkat tubuhnya yang berat, bawa ke rumah sakit terdekat dengan taksi yang kebetulan lewat. Dokter bilang luka itu dalam, mungkin dari perkelahian geng. Saat dia sadar, namanya Budi, katanya. "Kamu selamatkan aku, sekarang kamu tanggung jawab," katanya dengan suara serak, tapi ada senyum miring di bibirnya. Saya tertawa gugup, tapi dia serius. Budi ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah deraja jalanan di kawasan Tanah Abang, pemimpin geng kecil yang menguasai perdagangan gelap. Dia bilang saya harus melindunginya sementara dia sembuh karena musuhnya sedang memburu. Awalnya saya tolak. "Saya bukan pahlawan, Mas," kata saya. Tapi Budi memaksa, mengancam akan mengungkap identitas saya ke gengnya jika saya tinggalkan dia. Akhirnya, saya bawa dia ke rumah saya yang sempit. Adik saya, Siti, kaget tapi diam saja setelah saya jelaskan. Malam-malam pertama penuh ketegangan. Budi tidur di kamar tamu, saya jaga lukanya, ganti perban, masak bubur untuknya. Dia cerewet, sering marah-marah karena sakit, tapi kadang mata kami bertemu dan ada sesuatu yang aneh, seperti getaran listrik. "Kenapa kamu baik banget sama orang asing kayak aku?" tanyanya suatu malam. Saya diam karena saya sendiri tidak tahu. Mungkin karena saya kesepian. Sejak ayah meninggal, saya jarang dekat dengan siapapun. Teman-teman tahu saya gay, tapi di Indonesia ini itu rahasia besar. Budi sepertinya tidak tahu atau mungkin dia tidak peduli. Hari-hari berlalu dan kami mulai bicara lebih dalam. Budi cerita tentang masa kecilnya di desa di Jawa Tengah, bagaimana dia lari ke Jakarta karena keluarga miskin, terjerumus ke dunia hitam untuk bertahan hidup. "Aku bukan orang jahat, Ri. Cuma dunia ini yang memaksa," katanya. Saya panggil dia Mas Budi dan dia panggil saya Ri. Ada kehangatan yang tumbuh, tapi saya tekan dalam hati. Ini gila, pikir saya. Dia strike, pemimpin geng, dan saya hanya guru biasa. Tapi suatu sore, saat hujan lagi, dia pegang tangan saya saat saya ganti obat. "Terima kasih," bisiknya. Jantung saya berhenti sejenak. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya ilusi? Malam itu, saya tidak bisa tidur, memikirkan tatapannya. Apa yang akan terjadi jika dia tahu perasaan saya? Konflik dalam hati saya mulai bergolak, antara takut dan harap. Budi sembuh perlahan, tapi musuhnya mendekat. Saya dengar bisik-bisik di pasar bahwa geng rial mencari dia.
Saya khawatir, tapi Budi bilang dia akan pergi segera. Tapi sebelum itu aku mau balas budi, katanya. Dia ajak saya jalan-jalan ke pantai Ancol, katanya untuk refreshing. Di sana, di bawah matahari terbenam, kami duduk di pasir. Kamu beda, Ri. Kamu bikin aku pengen jadi orang baik, katanya tiba-tiba. Saya tersipu, tapi hati saya berbunga. Apakah dia merasakan hal yang sama? Tapi malam itu, saat kami pulang, ada bayangan mengikuti kami. Budi tegang, pegang pisau kecil di sakunya. Mereka datang, bisiknya. Ketakutan menyelimuti saya. Apa yang saya lakukan? Mengapa saya biarkan ini terjadi? Konflik semakin dalam dan saya tahu ini baru permulaan. Pagi berikutnya, Budi sudah siap pergi. Lukanya hampir sembuh dan dia bilang harus menyelesaikan urusan dengan genya. Jangan ikut campur, Ri. Ini dunia aku, katanya tegas. Tapi saya tidak bisa diam. Malam sebelumnya, di pantai, ada momen ketika tangannya menyentuh bahu saya lebih lama dari biasanya, dan mata kami saling pandang. Itu bukan ilusi, pikir saya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat hati saya sakit jika dia pergi. Biarkan aku bantu, desak saya. Budi gelengkan kepala, tapi akhirnya setuju. Kami bertemu dengan anak buahnya di sebuah gudang tua di pinggir Kali Ciliwung. Suasana tegang, bau amis sungai campur asap rokok. Anak-anak buah Budi hormat padanya, panggil Bos. Mereka cerita bahwa geng Rial, dipimpin oleh seorang bernama Joko, ingin merebut wilayah. Joko adalah mantan sahabat Budi yang berkhianat karena rebutan kekuasaan. Dia yang tusuk aku, kata Budi dingin. Hati saya ciut. Ini bukan dunia saya. Tapi melihat Budi tegar, saya diam. Malam itu, rencana dibuat, serangan balik. Saya tidak ikut, tapi tunggu di rumah dengan gelisah. Pikiran saya penuh konflik. Mengapa saya peduli begini? Karena saya jatuh cinta. Ya, saya akui dalam hati. Budi dengan segala kekasarannya, punya sisi lembut yang hanya saya lihat. Saat dia kembali malam itu, wajahnya pucat, tapi menang. Selesai, katanya singkat. Kami duduk di teras, minum kopi hitam. Kenapa kamu selamatkan aku dulu, tanyanya lagi. Saya cerita tentang ayah saya yang mati karena perkelahian serupa. Aku takut kehilangan orang lagi, kata saya pelan. Budi diam, lalu pegang tangan saya. Aku juga takut kehilangan kamu, bisiknya. Detik itu, dunia berhenti. Apakah ini pengakuan? Saya tarik napas dalam, tapi sebelum saya bicara, telepon berdering. Itu Joko, katanya ingin bertemu Budi sendirian. Ini jebakan, kata saya. Budi setuju, tapi dia bilang harus pergi untuk akhiri semua. Saya ikut, sembunyi di belakang. Di tempat pertemuan, sebuah lapangan kosong di pinggir kota, Joko datang dengan senyum licik. Kamu selamat ya, Bud. Tapi sekarang serahkan wilayahmu. Budi tolak, dan perkelahian pecah. Saya lihat dari jauh, hati berdegup. Budi kuat, tapi Joko curang bawa pisau. Saat Budi jatuh, saya lari keluar, teriak. Jangan. Joko kaget, tapi Budi bangkit, pukul Joko. Akhirnya, Joko lari. Budi terluka lagi, tapi tidak parah. Di rumah, saat saya obati, dia tarik saya dekat. Kamu gila, Ri. Kenapa ikut? Karena aku cinta kamu, blur saya tiba-tiba. Budi diam, mata melebar. Lalu, dia peluk saya erat. Aku juga, bisiknya. Itu momen paling bahagia. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Keesokan harinya, anak buah Budi datang, bilang ada pengkhianat di dalam geng. Ternyata salah satu dari mereka, teman dekat Budi bernama Andi yang kasih Ino ke Joko. Budi marah besar, tapi hati saya sakit melihatnya. Kenapa orang terdekat selalu khianati, gumamnya. Saya pegang bahunya, tapi dalam hati saya takut.
Apakah cinta kami bisa bertahan di dunia ini? Konflik semakin mendalam antara dunia budi yang gelap dan keinginan saya untuk hidup normal. Hari-hari berikutnya, Budi sibuk membersihkan gengnya. Saya kembali mengajar, tapi pikiran selalu ke dia. Suatu malam, dia datang dengan wajah murung. Aku mau keluar dari ini semua, Ri. Demi kamu. Hati saya berbunga lagi. Kami rencanakan pindah ke Bali, mulai hidup baru. Tapi sebelum itu, Budi harus selesaikan satu urusan terakhir, bicara dengan Joko untuk damai. Saya khawatir, tapi dukung. Malam pertemuan, saya tunggu di rumah. Jam demi jam berlalu, Budi tidak pulang. Telepon saya berdering, suara Andi, bos diculik Joko. Dunia saya runtuh. Mengapa ini terjadi? Apakah pengkhianatan ini tak pernah berakhir? Saya harus bertindak, tapi bagaimana? Konflik dalam hati saya memuncak, antara takut mati dan cinta yang membara. Malam itu, saya tidak bisa diam, hati saya seperti terbakar, memikirkan Budi di tangan Joko. Andi yang ternyata menyesal atas pengkhianatannya, beritahu lokasi, sebuah gudang tua di pelabuhan Tanjung Priok. Aku salah, Ri. Aku iri sama kedekatan kalian, katanya. Saya marah, tapi sekarang bukan saatnya. Saya ambil taksi ke sana, tangan gemetar. Di gudang gelap dan lembab, bau garam laut campur darah. Saya sembunyi di balik kontainer, lihat Budi dekat, wajahnya berdarah. Joko berdiri di depannya, tertawa. Kamu pikir bisa keluar begitu saja? Wilayah ini milikku sekarang. Budi diam, tapi matanya penuh amarah. Hati saya sakit melihatnya. Mengapa dunia ini begitu kejam? Saya ingat masa kecil saya, ketika ayah dianiaya karena hutang, dan saya bersumpah tidak akan biarkan orang yang saya cintai menderita. Dengan nekat, saya ambil batu besar, lempar ke Joko. Dia terjatuh, dan kekacauan pecah. Anak buah Joko lari mengejar saya, tapi Andi datang dengan anak buah Budi yang setia. Perkelahian sengit, suara pukulan dan jeritan memenuhi udara. Akhirnya, kami menang. Budi bebas, peluk saya erat. Kamu selamatkan aku lagi, Ri. Air mata saya jatuh. Di rumah sakit, saat dokter obati luka-lukanya, Budi pegang tangan saya. Makan aku bawa kamu ke dunia ini. Saya gelengkan kepala. Aku rela asal bersama kamu. Saat itu, cinta kami semakin dalam. Tapi pengkhianatan Andi masih menghantui. Budi makan dia, katanya untuk akhiri siklus kebencian. Kita semua manusia, punya kesalahan, katanya. Saya kagum pada kebesaran hatinya. Hari-hari berikutnya, Budi benar-benar keluar dari geng. Dia jual asetnya, bagi uang ke anak buah, dan kami pindah ke Bali. Di sana, di sebuah rumah kecil dekat Pantai Kuta, hidup baru dimulai. Saya dapat kerja mengajar di sekolah lokal, Budi buka usaha kecil jual makanan. Pagi-pagi kami jalan di pantai, tangan bergandengan, meski hati-hati karena masyarakat Indonesia masih konservatif. Aku bahagia, Ri, katanya suatu pagi. Saya senyum, tapi dalam hati ada bayangan. Apakah masa lalu akan kembali? Konflik itu masih ada, tapi sekarang lebih ke dalam, bagaimana kami hadapi pandangan orang. Suatu hari, adik saya Siti datang berkunjung. Dia tahu tentang kami dan dukung. Kalian pantas bahagia, Kak, katanya. Tapi di Bali, ada gosip mulai beredar. Tetangga curiga melihat kami terlalu dekat. Budi khawatir, tapi saya bilang kita hadapi bersama. Malam itu, kami bicara panjang tentang masa depan. Aku mau nikah sama kamu, Ri. Meski tidak resmi di sini, katanya. Hati saya meleleh. Tapi tiba-tiba, telepon berdering. Itu Joko dari penjara. Aku belum selesai, ancamnya. Budi pucat. Pengkhianatan lama bangkit lagi. Kami putuskan lapor polisi, tapi hati saya gelisah.
Mengapa kebahagiaan selalu diuji? Di pantai malam itu kami duduk, angin laut meniup rambut. Apapun yang terjadi, aku tidak akan tinggalkan kamu, janji saya. Budi cium kening saya pelan. Itu momen romantis, tapi penuh ketegangan. Keesokan harinya, polisi datang, bilang Joko kabur. Panik menyelimuti kami. Budi bilang kami harus pindah lagi, mungkin ke Yogyakarta. Saya setuju, tapi dalam hati, saya lelah. Berapa lama kami harus lari? Konflik inner saya memuncak, antara cinta dan keinginan hidup tenang. Tapi melihat Budi, saya tahu dia layak diperjuangkan. Hari itu, kami packing barang. Tapi sebelum pergi, Budi ajak saya ke pura dekat rumah. Di sana, di bawah cahaya lilin, kami berdoa bersama. Tuhan, lindungi cinta kami, bisiknya. Air mata saya jatuh lagi. Ini bukan akhir, tapi ujian baru. Perjalanan ke Yogyakarta penuh ketegangan. Di kereta, Budi pegang tangan saya diam-diam, mata waspada. Joko gila, dia tidak akan berhenti, katanya. Saya diam, tapi hati saya berat. Mengapa cinta kami harus begini? Di Yogya, kami sewa rumah kecil di pinggir Malioboro. Suasana kota yang ramai bikin kami sedikit tenang. Saya dapat kerja di sekolah lagi, Budi buka warung kopi kecil. Hari-hari awal indah, jalan-jalan ke Candi Borobudur, makan gudeg bersama, curi-curi pandang. Ini hidup yang aku impikan, kata Budi suatu malam. Saya senyum peluk dia. Tapi bayangan Joko masih ada. Polisi bilang mereka sedang buru, tapi tidak ada kabar. Suatu hari, saat saya pulang mengajar, rumah kosong. Budi hilang. Catatan di meja, aku harus selesaikan sendiri. Jangan ikut. Aku cinta kamu. Hati saya hancur. Mengapa dia pergi sendirian? Pengkhianatan pada diri sendiri, pikir saya. Saya cari dia kemana-mana, tanya anak buah lama. Akhirnya, Andi hubungi saya, bos di Solo, ketemu Joko. Saya langsung ke sana, naik bus malam. Di Solo, di sebuah alun-alun tua, saya temukan mereka. Budi dan Joko sedang bicara tegang. Kenapa kamu khianati aku dulu, tanya Budi. Joko tertawa pahit. Karena aku cinta kamu, Bud. Tapi kamu pilih hidup gelap itu. Saya kaget. Joko gay juga. Ini pengkhianatan karena cemburu. Budi marah. Itu masa lalu. Sekarang aku pun nyari. Joko lihat saya, mata penuh dendam. Dia. Guru biasa. Perkelahian pecah lagi. Saya ikut pukul Joko. Akhirnya, polisi datang, tangkap Joko. Budi terluka ringan tapi selamat. Di rumah sakit, dia peluk saya. Makan aku tinggalkan kamu. Saya nangis. Jangan lagi. Saat itu, kami janji tidak ada rahasia lagi. Kembali ke Yogya, hidup mulai normal. Tapi konflik dalam hati saya masih ada, bagaimana kami hadapi masyarakat. Suatu hari, di warung Budi ada pelanggan homobik yang gosip. 2 cowok tinggal bareng. Pasti aneh. Budi marah, tapi saya tenangkan. Malam itu, kami bicara. Mungkin kita harus terbuka, kata saya. Budi ragu, tapi setuju. Kami mulai bergabung dengan komunitas lebih kecil di Yogya, diam-diam di sana, kami temukan teman, cerita pengalaman. Kalian beruntung punya satu sama lain, kata seorang teman. Ya, kami beruntung. Tapi ujian baru datang, adik Budi dari desa datang, tahu tentang kami. Dia kaget, marah. Ini dosa, Kak, katanya. Budi sedih, jelaskan. Cinta bukan dosa, Dek. Adiknya pergi, tapi kembali seminggu kemudian, minta maaf. Aku dukung kalian. Itu momen personel. Konflik keluarga selesai. Hari-hari berlalu, cinta kami semakin kuat. Kami rayakan ulang tahun saya di pantai Parangtritis, di bawah bintang. Aku mau selamanya sama kamu, Ri, katanya.
Saya bahagia tapi tahu hidup tidak sempurna. Masih ada pandangan sinis tapi kami kuat. Suatu malam Budi usul kita buat upacara kecil seperti nikah. Di pura dengan teman-teman komunitas kami tukar cincin. Bukan resmi tapi berarti. Air mata bahagia jatuh. Ini puncak romansa kami. Tapi tiba-tiba kabar buruk, Joko kabur lagi dari penjara. Ketakutan kembali. Kita harus lari, tanya saya. Budi geleng. Tidak lagi. Kita hadapi. Konflik akhir mendekat dan hati saya siap. Hari-hari setelah upacara itu penuh kewaspadaan. Polisi bilang Joko terlihat di Jawa Tengah, mungkin menuju Yogyakarta. Budi perkuat keamanan warung, saya selalu pulang ditemani. Tapi dalam hati, saya lelah lari dari masa lalu. Mengapa kita tidak bisa hidup tenang, gumam saya sendirian. Budi lihat itu, peluk saya. Karena cinta kita layak diperjuangkan. Kata-katanya beri kekuatan. Suatu malam saat kami tutup warung, Joko muncul. Sendirian, wajahnya kusut. Aku mau bicara, katanya. Budi tegang, tapi ingkan. Di meja, Joko cerita, aku salah, Bud. Cemburu bikin aku gila. Aku lihat kalian bahagia dan aku iri. Air mata Joko jatuh. Ini pengkhianatan yang berasal dari cinta tak berbalas. Budi diam, lalu ulur tangan. Makan aku juga, Jok. Kita semua punya masa lalu. Joko peluk Budi, lalu lihat saya. Jaga dia baik-baik. Dia pergi, janji serahkan diri ke polisi. Itu momen pengampunan yang dalam. Konflik berakhir, hati kami lega. Setelah itu, hidup benar-benar damai. Kami kembangkan usaha, Budi buka cabang warung di Borobudur. Saya naik jabatan di sekolah, ajar anak-anak tentang toleransi. Komunitas kami tumbuh, kami jadi panutan diam-diam, kalian inspirasi, kata teman. Ya, cinta kami bukti bahwa di Indonesia, meski sulit, ada harapan. Suatu hari, Siti datang lagi bawa kabar, dia mau nikah, dan undang kami sebagai keluarga. Di pesta, kami duduk bersama, bahagia. Terima kasih udah selamatkan Kak Budi, bisik Siti. Saya senyum. Malam itu, di rumah, Budi dan saya duduk di teras, lihat bintang. Dari hari aku temukan kamu terluka, sampai sekarang, semuanya berubah, kata saya. Budi cium tangan saya. Dan aku bersyukur. Konflik inner saya hilang, diganti kedamaian. Tapi hidup terus bergerak. Budi usul adopsi anak yatim, bantu mereka seperti kami dulu. Kami lakukan, ambil seorang anak laki-laki bernama Dino. Mengajar dia, lihat dia tumbuh, bikin kami lengkap. Ini keluarga kita, kata Budi. Ya, meski tidak konvensional, ini indah. Tahun berganti, kami tua bersama. Di usia 40, kami duduk di pantai lagi, ingat masa lalu. Apa kamu menyesal, tanya saya. Budi geleng. Tidak pernah. Cinta kami, penuh drama dan pengkhianatan, akhirnya jadi cerita personal. Di Indonesia yang berubah perlahan, kami harap jadi contoh. Konflik masyarakat masih ada, tapi kami lawan dengan cinta. Suatu hari, Dino tanya, kenapa kalian berdua? Kami cerita dan dia paham. Aku bangga. Itu puncak kebahagiaan. Tapi kesehatan Budi menurun karena luka lama. Di rumah sakit, dia pegang tangan saya. Jangan sedih, Ri. Kita punya segalanya. Air mata saya jatuh. Aku takut tanpa kamu. Dia senyum. Aku selalu di hati kamu. Malam itu, Budi pergi damai. Hati saya hancur, tapi penuh syukur. Pengkhianatan, konflik, semua membawa ke sini. Saya lanjut hidup, besarkan Dino, cerita tentang Budi. Di makamnya di Bali, saya bisik, terima kasih atas cinta. Ini akhir yang bikin tapi personel, cinta abadi meski tubuh pergi. Setelah kepergian Budi, dunia terasa hampa.
Saya kembali ke Yogya, urus warung dan sekolah dengan berat hati. Dino sekarang remaja jadi penyemangat. Ayah Budi pasti bangga sama ayah, katanya. Ya, kami panggil satu sama lain ayah. Komunitas dukung saya, cerita pengalaman serupa. Cinta sejati tidak pernah mati, kata mereka. Saya percaya itu. Hari-hari berlalu, saya tulis memoir tentang kami, anonim untuk inspirasi orang lain. Buku itu laris di kalangan Indonesia, bikin perubahan kecil. Suatu hari, Joko hubungi saya dari penjara. Ma atas segalanya. Budi orang baik. Saya makan, akhiri siklus. Konflik lama benar-benar berakhir. Di usia 50, saya pensiun, pindah ke desa di Jawa Tengah, tanam kebun seperti impian Budi. Dino kuliah di Jakarta, sering kunjung. Ayah, aku punya pacar, katanya suatu hari. Saya senyum, dukung. Asal bahagia. Hidup berlanjut, penuh kenangan. Di malam-malam sepi, saya ingat pelukan Budi, tatapannya. Kamu selamanya di hati aku, bisik saya. Ini cerita kami, dari penyelamatan di gang gelap, ke cinta terlarang, pengkhianatan, sampai perpisahan. Tapi pesannya personel, di Indonesia, cinta antar pria bisa indah, meski penuh ujian. Harapannya, generasi baru hidup lebih bebas. Saya bahagia karena pernah punya Budi. Akhirnya, di pantai terakhir kami, saya tabur bunga. Sampai jumpa, sayang. Hidup ini indah karena cinta.